Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KRPM TV. Malam hari ini kami masih tetap stay di sini, belum bisa melakukan aktivitas penelusuran karena alamnya tidak menentu, kadang hujan, kadang tidak. Jadi waktu kita tidak ada jadwal penelusuran itu terang. Iya. Kalau kita Hari rencanakan ini aja masih hujan ini. itu pasti hujan, karena kalau hujan sendiri juga kita berusaha untuk mengakses jalan ya, bukan untuk videonya tapi jalannya. Terkadang kita ada info rumah-rumah kosong ataupun bangunan-bangunan yang sudah lama tidak terbangun, dan kalau musim hujan seperti ini yang kita dapatkan adalah hewan-hewan melata seperti ular. Iya. Itu bukan karena hantunya, kita lebih takut dengan adanya hewan-hewan yang Nyata. seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Karena dari segi tempatnya pun pasti juga lembab ya. Iya. Itu pasti banyak ditumbuhi rerumputan ataupun lalang, jadi kita tidak bisa secara leluasa untuk melewati. Jadi kita stay di rumah corona. Corona. Malam hari ini kami akan membahas yang namanya kodam. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kodam itu memiliki arti pembantu. Itu jadi pembantu dari kalangan jin. Oh iya. Nah, dari segi nama juga pasti berbeda-beda ya, maksudnya asal usulnya. Iya. Ada yang namanya kodam leluhur, kodam pusaka dan lain sebagainya. Dan kodam tersebut memiliki gunanya sama, yaitu mendampingi manusia yang diikutinya. Kalau kodam itu apa ada ritual-ritual sendiri untuk mengaktifkan kodam-kodam itu? Cara mendapatkannya intinya ya. Intinya itu. Kalau cara mendapatkannya ya, semisal kalau kodam leluhur kan pasti turun temurun ya. Iya. Perlu diketahui ya, ini bukan leluhurnya yang mengikuti, tetapi kodam milik leluhur yang diturunkan kepada ahli warisnya. Gitu. Pertama kan juga pada anaknya, terus Mungkin cucunya. Nah, itu bukan leluhurnya ikut, tetapi kodam milik leluhur. Itu. Kalau kodam kodam yang biasa dimiliki ya, itu biasanya ada juga karena ritual khusus. Iya. Ataupun memang dihajatkan atau diritualkan untuk membantu dalam hal tertentu. Semisal kita melakukan sebuah bordir rumah nih, kita merasa tidak mampu untuk mengatasi masalah itu sendiri. Nah, kita ritual, kita cari sosok untuk membantu kita dengan cara kita memberikan apa yang dia mau. Itu bisa diartikan sebagai kodam, karena dia membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Begitu. Dan itu diperbolehkan nggak mas sebenarnya? Kalau sebenarnya ya menurut saya, kan kita bersekutu dengan jin ya. Iya. Dan kita pasti ada yang namanya itu timbal balik lah, bengpok peh. Sehingga kita enak, dia juga enak gitu. Dan menurut saya kan juga tidak, sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk bersekutu dengan jin, karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dan perlu kita ketahui juga jin tersebut juga tidak semuanya kafir, ada juga yang beribadah. Kalau
saling membantu menurut saya fair-fair aja sih menurut Jadi saya ya. nggak masalah gitu ya. Heeh. Selama tidak ada yang dirugikan tuh. Karena pendapat semua orang kan berbeda-beda, ada yang melarang keras juga, ada yang memperbolehkan. Karena banyak juga misalkan kayak ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai di kalangan media sosial yang cukup terkenal lah, Iya. mereka menggunakan kodam untuk pengobatan. Saya tidak apa ya, tidak mau menyebutkan namanya, tetapi ada di televisi saya lihat dia itu memakai kodam untuk penyembuhan. Terus perbedaan antara kodam leluhur, kodam pendamping leluhur sama kodam pendamping amalan itu apa? Kalau Perbedaan. leluhur itu kan kita dapatkan, ya itu kita punya sejak kecil sebenarnya, tapi butuh waktu dan proses yang cukup lama untuk mengetahui dari kodam tersebut. Karena biasanya kalau leluhur itu biasanya di usia sekian Iya. kamu akan tahu siapa saya itu. Kalau Berarti tergantung usianya Mas, atau tergantung apa? tergantung usia, bisa mental dari si ahli waris itu juga bisa. Kalau amalan ya, amalan itu kan kita bener-bener yang namanya membutuhkan, ingin lah istilahnya, saya amalkan ini, saya ingin memiliki kodam dari amalan ini gitu. Jadi kita ritual sendiri, kita tirakat sendiri dengan harapan kita mendapat kodam yang baik pula. Tuh. Kalau menurut bedanya nggak ada bedanya sih, kegunaannya kan sama-sama membantu. Iya. Mungkin yang beda hanya bentuknya itu. Kalau efek sampingnya gimana Mas? Itu apakah ada efek dari kita memiliki kodam itu? Tergantung fungsi kodam itu digunakan untuk apa. Kalau untuk satu hal yang negatif itu pasti ada efek sampingnya, semisal mengirim guna-guna misalnya. Nah, kalau si yang dikirim itu mempunyai amalan untuk bentengnya, itu si pengirim akan merasakan dampaknya. Bukan hanya kodam yang dikirim, tetapi yang mengirim juga akan kena dampak dari serangan si korban. Kalau untuk hal positif mungkin ya hanya power yang kita transfer akan melemah kitanya, maksudnya kan. Kalau kan kita tidak mungkin hanya pure mengandalkan kodam, kita juga harus berusaha dengan apa yang kita punya, itu yang paling penting. Terus cara kita mengetahui kalau kita itu punya kodam itu gimana? Nah, awal ciri pertama ya, biasanya kalau yang saya alami, yang pertama itu lewat mimpi. Yang pertama, yang jelas mimpinya enggaknya sekali, itu akan berulang-ulang, meskipun itu bukan setiap malam ya. Itu. Nah, yang kedua, di badan itu akan terasa seperti ada yang mengikuti. Setiap manusia pasti punya insting ya. Iya. Nah, itu akan merasa ada satu sosok yang mengikuti. Itu. Ada lagi? Song. Ini
Kalau kodam pendamping itu Mas ya, apakah ada efek yang mungkin ya sulit dapat jodoh itu Mas? Nah, itu perlu kita waspadai sebenarnya. Biasanya tidak semuanya sih, orang-orang yang memiliki khodam pendamping yang berwujud seperti siluman harimau, Ya. tidak semuanya, maksudnya tidak semua orang yang memiliki khodam itu ya. Iya. Biasanya yang tidak paham betul mengenai khodam-khodam ini, orang yang memiliki khodam berwujud siluman harimau itu sering gagal dalam hal percintaan. Kok bisa Mas? Nah, harimau sendiri kan bersifat pemberani ya. Satu, pemberani. Yang kedua, orang itu akan memiliki emosional yang tinggi. Itu sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan kodam tersebut itu aman. Tetapi jika kita dikendalikan oleh kodam itu, maka kita akan istilahnya itu hilang kontrol. Setiap ada masalah soal emosi apapun itu berujung dengan kekerasan. Itu kalau kita tidak bisa mengontrol kodam yang kita punya. Terus apakah kodam leluhur itu bisa hilang Mas? Bisa. Kok bisa ya? Kalau si ahli waris tidak menginginkan, kodam itu bisa dibuang. Oh bisa. Hmm. Sama halnya yang apa ya, kodam amalan itu. Kalau kodam amalan itu kan kita menginginkan Mas ya. Nah, apakah itu bisa hilang? Bisa. Bisa. Asalkan orang itu mendatangi orang yang tepat. Misal orang yang mampu mengatasi power dari si kodam tersebut. Jadi itu bisa kita larung dengan syarat si yang punya itu ikhlas ya. Kan percuma aja kalau nggak ikhlas kan. Nah, seperti halnya ilmu kan bisa juga Iya, lebur. Nah, sama saja. Selagi si pengguna itu masih berat hati, kodam itu akan kembali lagi. Tuh. Iya Mas. Kalau rata-rata yang menginginkan atau punya kodam itu kan laki-laki Mas. Kan? Terus kalau wanita itu bisa nggak Mas? Bisa. Bisa. Apakah nggak mempengaruhi Mas? Kalau wanita itu punya kodam? Oh, yang saya ketahui ya, saya ada satu kenalan cewek. Dia itu punya kodam tapi kodam leluhur. Wujudnya siluman, wujudnya singa. Dia pernah sharing pada saya masalah kodam itu, dan setelah saya telusuri atau kuak lebih dalam, kodam itu akan muncul saat si cewek itu dalam bahaya. Jadi nggak setiap hari dia ikut, nggak. Dia akan datang ketika si wanita itu dalam bahaya. Misal ada sosok yang dekat, dia akan menghalau. di saat urgent gitu ya. Iya. Mungkin ada apa? Nah, kodam itu kan bersifat gaib. Iya. Jadi bagi kalian tidak paham mengenai hal-hal yang bersifat gaib, sebisa mungkin jangan apa ya, ojo pinginan lah. Jangan terlalu berambisi. Semisal, wah aku pengen kodam ini Iya. biar keren gitu kan. Jangan berambisi, karena jika kita tidak paham betul mengenai sosok itu, maka itu akan berakibat negatif bagi kita.
misalkan di medsos semarak sekali ya Iya, penjualan kodam-kodam dengan mahar yang mungkin terjangkau. sangat terjangkau. Iya. Misalkan ada kodam harimau taring emas lah, harimau api dengan mahar mungkin hanya 150 lah, itu kan sangat terjangkau ya, Iya. meskipun orang yang kerjanya serabutan. Iya mas, ada satu lagi mas. Kalau kodam pusaka itu gimana mas? Nah, kodam pusaka itu kodam yang mendiami sebuah benda Heeh. yang apa ya, bersifat dasarnya itu sakral, misal kayak keris ataupun batu mustika, Tombak itu mas. tombak, nah, itu. Dan sosok itu sudah mendiami benda itu pastinya ratusan tahun ya, apalagi benda-benda hasil tarikan itu pasti ada. Yang jelas tidak semua kodam itu negatif, tetapi setiap penarikan benda pusaka itu pasti yang ada yang namanya perang gaib ataupun negosiasi. Jika benda itu boleh diwujudkan, kodam itu akan memberikannya dengan gratis atau cuma-cuma itu. Gitu ya. Tapi jika kodam dari benda tidak mengizinkan untuk ditarik ataupun kita melakukan penarikan paksa, itu kalau enggak perang gaib ya dia minta sesuatu, itu pasti. Yang namanya jin itu tidak mungkin memberikan rumahnya dengan Cuma-cuma. cuma-cuma, kan nggak mungkin. Iya iya. Nah, setiap negosiasi itu pasti dia minta hal-hal yang aneh-aneh. Yang mungkin nggak nalar lah ya. Nah, ya, semisal kita buat dupa sama bunga nih, dia pasti minta minyak apa yang tidak kita bawa, Iya iya. Iya. sehingga menimbulkan suatu kontak batin dan akhirnya berujung peperangan itu. Tapi kalau kodam pusaka itu apa bisa digunakan untuk membantu gitu mas? Bisa, Bisa ya. bisa, asalkan si kodam itu memiliki sifat positif, dalam hal positif. Tapi kan kalau banyak kita ketahui mas ya, si apa sih pusaka itu kan minta makan atau apa itu kan, Nah, iya. terus itu gimana mas maksudnya? Itu Seumpama kita itu nggak mau ngasih gitu gimana? kalau misal punya pusaka ya, biasanya itu dari sejak awal dia itu didapatkan, sosok itu sudah selalu apa ya, diopeni istilahnya, kalau diberi makan minyak ataupun sajen ini, sehingga sosok itu akan bergantung pada si pemilik. Jika semisal hewan nih, kalau nggak dikasih makan pasti bengak-bengok terus. Nah, kalau jin itu nggak dikasih makan, kodam itu dia akan marah, dia akan menagih apa yang harusnya dia dapat. Kalau orangnya tidak mohon maaf, tidak mempunyai kepekaan batin ya, biasanya itu lewat mimpi ataupun diberi sakit, itu yang paling parah itu. Itu efeknya mas ya? Jika sering memberi makan kemudian tidak memberi makan tanpa negosiasi yang jelas, ya, seperti itu. Jadi kalau pertama kali awalnya kita mendapatkan pusaka itu, kalau kita udah menjawab ya mas ya, istilahnya ya, menjawab kalau kita nggak bisa ngasih makan, gitu. Jadi dianya nggak mungkin tergantung gitu kan? Iya, jadi mencari makan sendiri. Kalau sebutuh apapun ya kita membutuhkan kodam, itu jangan pernah berjanji untuk memenuhi apa yang dia inginkan, karena gini, setiap kita menggunakan kodam itu
itu dia akan meminta makanan yang berbeda-beda. Semisal kita buat untuk pengobatan, Iya. hari ini pengobatan misalkan orang ketempelan, misalkan dia hanya minta minyak ataupun minta dupa. Nah kemudian kita gunakan untuk mengobati santet, dia Iya. pasti meminta makanan yang lebih tinggi. Itu jadi ketika itu kita kan berada di bawah kekuasaan dia, kita diperbudak. Iya. Dia mau membantu asalkan kita memberikan apa yang dia inginkan. Nah disitu perlu kita pahami kita yang punya, jadi jangan sampai kita ini diperbudak oleh dia. Itu dia mau ikut itu harus dia nurut, bukan dia mau ikut tapi dia yang istilahnya itu mengemudi lah. Jadi kalau amalan kan biasanya itu pasti terpaksa kan mas. Kalau amalan kan terpaksa, jadi itu gimana? Apakah kita harus mengikuti dia atau dia menurut mas kita gitu loh? Ada beberapa kodam ya, yang dia itu menginginkan suatu amalan sebagai makanan dia. Gitu. Itu jadi kita harus mengamalkan amalan itu ketika kita akan menggunakan kodam tersebut. Itu jadi kalau biasanya kan amalan itu kalau tidak diamalkan kodamnya melemah gitu kan. Iya, Nah, betul. itu kalau menurut saya ya, itu hanya kebohongan. Kalau tidak diamalkan ya sama saja, hanya saja keberadaannya mungkin dari segi power itu bisa melemah, tapi akan tetap ada kodam tersebut. Tidak musnah, tidak mati, tidak hilang, dia akan tetap ada, tetapi hanya saja gimana sih, kalau nggak diangkat kan pasti juga dia agak mundur lah ya, agak menjauh, tapi dia tetap ada. Itu sama halnya manusia, nggak dianggap ngaleh ya pada itu. Betul. Jin itu sama manusia sebenarnya sama persis seperti manusia, hanya berbeda alam dan bentuk. Itu Mungkin masnya juga udah punya kodam, saya pun juga udah punya kodam gitu mas ya. kurang luhur tapi Kodam golek-golek. ya, itu saya dapatkan melalui ritual khusus ya. Bukan saya yang ingin, tetapi seiring berjalannya waktu dengan proses spiritual yang saya jalani selama ini, dia datang dengan sendirinya dengan syarat dia juga tidak meminta apapun dari saya. Dia juga akan datang ketika saya panggil. Itu jadi kalau saya menangani masalah seberat apapun, kalau saya nggak panggil dia akan datang. Itu mau sampai menggeletak, muntah darah, kalau nggak saya panggil dia nggak datang. Karena Tapi kalau orang lain yang manggil gimana? bisa Apakah dia datang? bisa asalkan orang itu mengenal ya, mengenal betul sosok itu, bisa dipanggil. Tapi kalau hanya sekedar pernah lihat dipanggil itu sampai beruban, jadi dia akan pernah datang. Karena yang saya miliki itu bukan apa ya, kasarnya ngomong itu bukan jin-jin yang biasa ditemui oleh orang-orang. Ada perbedaan khusus lah dari segi, mungkin dari segi wajah, dari segi bentuk, dari segi apa ya, pusaka yang dia bawa.
itu mungkin banyak jin-jin yang menyerupai, tetapi jika tidak tahu betul itu yang datang adalah sosok-sosok yang lain. Tuh. Kalau semisal sama tahu namanya nih, kita batin namanya ini bentuknya ini, dia akan datang, tidak mungkin datang karena perlu pengenalan khusus. Iya. Terus kalau seumpama ini ya, kita kan lagi membutuhkan bantuan dari si kodam kita gitu ya Mas ya. Iya. Nah, tapi kita itu belum pernah dikasih tahu namanya. Ya. Itu gimana Mas caranya? Biasanya dia itu akan datang secara otomatis. Oh, secara otomatis. Semisal si A punya kodam, Mm-mm. dia nggak tahu, dan si A berada dalam posisi yang mendesak, misalnya kena serangan apalah itu. Nah, kodam itu akan datang ketika si raga itu sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi. Kalau orang itu sensitif, dia akan langsung masuk. Itu. Jadi kalau orang itu tidak punya kelebihan dalam hal metafisik, mungkin kodam itu hanya akan menghandle serangan itu tanpa sepengetahuan si pemilik. Nah, jadi kalau kita punya kodam itu sebisa mungkin ya, minimal kita itu paham di bidang spiritual, kedekatan diri kita dengan Yang Maha Kuasa. Kalau bagi kita semedi itu hanya untuk satu itu menenangkan ya, yang kedua itu mendekatkan diri pada Tuhan, menjalin komunikasi. Karena kita datang ke tempat-tempat yang sepi itu bukan untuk kita itu mencari apa ya, semisal kayak benda pusaka, mencari kodam-kodam tertentu. Itu kita istilahnya itu nyepi. Kita membutuhkan suatu ketenangan, di mana ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan di tempat yang banyak dikelilingi orang. Tempat umum lah. Nah, itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya sendiri lebih menyukai tempat-tempat yang gelap dan sepi. Sekarang, dulu saya penakut soalnya. Kalau belajar kan juga butuh proses ya. Tidak ada satu ilmu yang instan. Mie instan aja Masih rumput, masih direbus, masih apalah, tambah topeng juga. Nah, kita belajar itu semisal ingin belajar mata batin misalnya, Iya. ini penasaran dengan hantu. Kalau kita belajar, yang pertama itu kita belajar tenaga dalam terlebih dahulu. Iya. Itu. Untuk dasarnya Mas ya. Ya. Karena dengan tenaga dalam kita kan bisa membuat yang namanya proteksi atau benteng diri, agar kita tidak mudah dikuasai oleh sosok gaib. Nah, itu. Nah, mata batin sendiri juga ada maksudnya itu ada beberapa tips step by step untuk membuka mata batin. Kita akan lanjut video selanjutnya masalah mata batin. Oke, di sini pesan saya, jika kalian mempunyai kodam-kodam tertentu ataupun kodam leluhur, kodam pusaka dan sebagainya, jangan pernah menggunakan kodam tersebut untuk hal yang negatif. Karena sesuatu hal yang langkah awal yang negatif itu sampai akhir juga akan negatif. Itu. Dan satu lagi, jika ada suatu postingan ataupun jual beli di media sosial, jangan pernah langsung percaya, apalagi ada
kemarin saya lihat postingan itu, misalkan gelang karomah yang berkode malaikat itu. Malaikat. Nah, itu bagi orang awam itu akan sangat menarik. Tapi bagi orang yang belum paham spiritual, yang diperjualbelikan itu hanyalah omong kosong. Itulah politik-politik oknum spiritual yang tidak bertanggung jawab. Semisal kita membeli satu benda dengan keterangan benda itu berbagai macam fungsi ataupun berbagai macam kodam. Nah, kalau kalian ingin membeli satu benda, usahakan kalian itu bertemu langsung dengan si penjual. Kadang bertemu saja masih dibohongi kan. Iya. Semisal benda untuk kekebalan, dites di tempat ya. Iya. Kamu hanya kebal di situ. Setelah itu kamu pulang, kamu tes di jalan, kamu akan tewas. Karena itulah trik-trik yang biasa digunakan oleh beberapa oknum spiritual yang tidak bertanggung jawab. Dia mengetes di sana, kodam itu aktif di sana. Setelah kalian pulang, benda yang kalian beli itu sudah kosong dan tidak ada apa-apanya. Itu. Jadi mungkin hanya itu pesan saya, berhati-hati jika ingin membeli suatu benda, apalagi di media sosial. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kami hanya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu pengetahuan tentang spiritual. Jadi jika kalian misalkan berminat belajar, bisa langsung chat kami lewat akun email YouTube kami. Nanti kami akan beri kasih nomor WA dan kalian bisa japri secara gratis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Paten tokononya apa? Hmm? Paten tokono. Nah,